Laporan itu hanya selembar kertas, tapi berhasil membuka topeng seluruh keluarga. Seorang ibu berusia 65 tahun diam-diam menaruh hasil diagnosis kanker di meja makan. Tapi tidak satupun anaknya bertanya, tidak ada yang bertanya keadaannya. Karena malam itu mereka lebih sibuk membagi warisan daripada menanyakan apakah ia masih ingin hidup. Tapi mereka tidak tahu, ibu ini diam-diam sudah menyiapkan sesuatu. Sebuah rencana yang akan membalikkan segalanya. Bukan demi balas dendam, tapi demi menjaga harga dirinya sebagai seorang ibu. Apa yang akan dilakukan sang ibu? Siapa yang benar-benar peduli, dan siapa yang hanya berpura-pura? Jika kamu pernah merasa lelah karena menjadi yang selalu memberi, jika kamu pernah bertanya, masih adakah cinta yang tulus di dalam rumah ini? Maka jangan lewatkan kisah hari ini. Selamat datang di Cahaya Usia Tua, tempat kita menyelami cerita, menemukan makna, dan memberi suara untuk hati yang terlalu lama diam. Tekan tombol subscribe sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata penuh pelajaran hidup setiap minggunya. Namaku Buk Hasanah, usia 65 tahun, seorang pensiunan guru SD yang hidup tenang di rumah sederhana peninggalan almarhum suamiku. Setelah suamiku wafat 5 tahun lalu, aku tinggal bersama putraku Damar dan menantuku Rina. Kami hidup bersama, atau lebih tepatnya, kami tinggal di bawah satu atap, tapi hatiku tak pernah benar-benar merasa tinggal di rumah. Hari itu, aku baru saja kembali dari rumah sakit. Di tanganku ada amplop coklat besar. Di dalamnya hanya selembar kertas hasil pemeriksaan medis, selembar kertas yang mengguncang duniaku. Diduga kuat terdapat pertumbuhan ganas. Disarankan pemeriksaan lanjutan segera. Aku masih ingat jelas bagaimana dokter mengatakannya dengan suara pelan, namun matanya menyampaikan lebih banyak dari kata-katanya. Aku tidak bodoh. Aku mengajar puluhan tahun, tahu bagaimana membaca ekspresi orang. Tanganku gemetar ketika meletakkan amplop itu di meja makan. Di tengah, terbuka, terlihat jelas. Aku tidak berkata apapun. Jika mereka peduli, mereka akan bertanya. Jika mereka sayang, mereka akan mendekat. Tapi tidak. Damar duduk di sofa, matanya terpaku ke layar ponsel. Rina mondar-mandir di dapur menyiapkan makan malam. Suaranya datar saat menyapaku. Ibu pulang, mau makan apa nanti? Aku menjawab pelan, terserah saja, nak. Lalu duduk di kursi, menghadap ke amplop yang masih terbuka itu. Tak ada yang bertanya. Tak ada yang menoleh. Bahkan satu lirikan pun tidak. Aku berusaha tersenyum saat Rina meletakkan semangkuk sup di hadapanku. Saya beli iga sapi, ibu kan suka sop iga? Aku mengangguk lemah. Tapi jiwaku seperti kosong. Suara TV beradu dengan suara sendok garpu. Di luar, angin membawa suara adzan maghrib mengingatkan aku untuk berdoa. Tapi hatiku begitu bimbang, bahkan doa pun terasa asing. Malamnya ketika semua telah tidur, aku masih terjaga. Tak bisa memejamkan mata. Lalu aku dengar suara pelan di ruang tamu. Damar. Ia sedang berbicara lewat ponsel. Aku menahan napas, mendekat diam-diam ke pintu. Kita harus pikirkan rumah itu. Kalau ibu beneran sakit, ya kamu tahulah. Belum ada surat wasiat. Bisa jadi rebutan. Kak Laras juga bisa pulang dan ngotot minta bagian. Hatiku mencelos. Itu bukan kekhawatiran seorang anak tentang ibunya. Itu adalah perhitungan warisan. Tanganku meremas amplop yang tadi masih di atas meja. Aku kembali ke kamar, duduk di sisi ranjang. Laci paling bawah di meja tulisku, tempat suamiku dulu menyimpan rahasia kecil kami, kini seolah memanggil. Di dalamnya masih tersimpan kotak besi kecil yang dibungkus kain hijau. Kunci rumah, sertifikat tanah, dan secarik surat yang dulu ditulis almarhum suamiku sebelum wafat. Hasanah, kalau aku tiada, tolong jaga rumah ini baik-baik. Jangan percaya siapapun sebelum kau yakin. Harta bukan segalanya, tapi bisa mengubah segalanya. Aku menangis malam itu. Bukan karena takut mati, tapi karena aku sadar yang aku pikir adalah keluarga, ternyata hanya menganggapku sebagai pemilik harta. Paginya sebelum subuh, aku bangun lebih awal. Kupersiapkan tas kecil, KTP, kartu BPJS, buku tabungan, sedikit uang tunai, dan kotak besi itu. Aku menulis secarik catatan, lalu menempelkannya di kulkas. Aku ingin berjalan-jalan. Tak perlu mencariku. Lalu aku pergi. Naik angkot pertama yang lewat, menuju stasiun kereta. Tak ada air mata.
Tak ada perpisahan. Hanya aku, sebuah ransel, dan satu keputusan yang sudah bulat. Saat kereta meninggalkan kota, aku menatap jendela. Di luar, pepohonan berlari mundur, seperti kenangan yang kutinggalkan. Dalam hatiku, hanya satu kalimat terngiang. Kalau mereka tak bisa mencintaiku saat aku masih hidup, maka mereka akan saat aku mati. Kereta berhenti di sebuah stasiun kecil di tepi pantai selatan. Aku turun perlahan, menyandang tas ransel di punggung, langkahku pelan, namun hatiku terasa ringan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Di depanku terbentang jalan kecil yang mengarah ke pusat kota. Angin laut membawa aroma asin yang khas, mencampur dengan wangi tanah basah sisa hujan semalam. Aku berjalan tanpa tujuan pasti, hanya ingin jauh dari rumah yang sudah tidak lagi terasa sebagai tempat berlindung. Aku menyewa sebuah kamar kecil di penginapan sederhana dekat pantai. Pemiliknya seorang ibu tua berkerudung, ramah dan penuh senyum. "Sendirian, Bu?" tanyanya sambil menyerahkan kunci kamar. Aku mengangguk. Ya, ingin menenangkan pikiran. Ia menatapku sebentar, seolah mengerti sesuatu, lalu menepuk tanganku. Kadang berjalan sendiri bisa membawa kita menemukan diri yang selama ini hilang. Malam itu aku duduk di kursi rotan di teras penginapan, memandang bulan yang menggantung rendah di atas laut. Cahaya remangnya terpantul di air, seperti potongan kaca yang terapung. Aku membuka ponsel, melihat deretan pesan tak terbaca dari Damar, Rina, dan Laras. "Ibu di mana? Tolong kabari kami." "Ibu, jangan pergi begini. Kami khawatir." "Ibu, pulanglah. Kita bisa bicarakan semuanya." Tapi aku tak merespons. Kata-kata mereka tidak lebih dari reaksi panik. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka tidak mencari aku karena cinta, tapi karena takut aku membuat keputusan yang tak menguntungkan mereka. Aku mematikan ponsel dan memejamkan mata. Entah sejak kapan aku tak tidur nyenyak. Malam itu, suara ombak menjadi nyanyian pengantar yang lembut. Aku tertidur dengan damai. Keesokan harinya, aku memutuskan berjalan ke pasar pagi. Di sana, di antara suara penjual dan pembeli, aku merasa menjadi bagian dari sesuatu yang hidup. Aku membeli sebungkus nasi kuning, duduk di bangku kayu, dan memakannya perlahan. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundakku pelan. "Permisi, Bu. Ini ibu menjatuhkan uang." Aku menoleh. Seorang perempuan tua berkerudung kuning cerah berdiri di depanku. Wajahnya bundar dan bersih, senyumnya hangat. Di tangannya selembar uang 5 ribuan yang memang tak kusadari jatuh. "Terima kasih, Bu," ucapku pelan. "Ibu sendirian di sini?" tanyanya sambil duduk di sampingku tanpa menunggu undangan. Aku mengangguk, lalu dengan jujur ku jawab, "Lagi ingin jauh dari rumah." "Masalah keluarga?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi. Aku tersenyum kecut. "Sedikit rumit." Dia menghela napas panjang. "Saya paham, saya juga pernah kabur dari rumah gara-gara anak-anak. Tapi saya balik karena kucing saya kangen." Aku tertawa. Sungguh dari hati. Tawa yang lama tak terdengar dari mulutku sendiri. "Nama saya Bu Mahani," ujarnya sambil menyodorkan tangan. "Khasana," jawabku, menjabat tangannya erat. Hari itu kami habiskan berkeliling pasar, berbincang seperti dua teman lama. Dia mengajakku mencicipi kue cucur, minum es cendol, bahkan ke masjid untuk zuhur bersama. "Kadang orang asing justru lebih peduli dari keluarga sendiri," katanya saat kami duduk di pelataran masjid. Aku mengangguk. Kata-katanya benar. Bertahun-tahun aku menjadi ibu yang ada, tapi tak terlihat. Semua orang menganggap aku kuat, penyabar, selalu bisa diandalkan. Tapi siapa yang benar-benar menanyakan, "Ibu capek nggak? Ibu bahagia nggak? Ibu butuh apa?" Hari-hari selanjutnya aku dan Bu Mahani semakin akrab. Dia mengajakku ke komunitas lansia di kota kecil itu. Bertemu ibu-ibu sepuh yang membuat kerajinan tangan, bertanam di pekarangan, dan bahkan ikut senam pagi di lapangan kelurahan. Mereka menyambutku dengan senyum tulus, tanpa menanyakan latar belakangku, tanpa ingin tahu aku punya rumah atau tidak, anakku siapa, hartaku berapa. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa menjadi manusia seutuhnya, bukan sekadar ibu dari atau istri almarhum. Pada hari kelima aku berada di sana, sebuah panggilan masuk ke ponsel yang sudah lama aku padamkan. Layar menunjukkan nama rumah sakit tempat aku dulu periksa. Aku menjawab dengan hati-hati. "Assalamualaikum, Bu Khasana." "Waalaikumsalam."
Iya, saya sendiri. Ini dari bagian rekam medis Rumah Sakit Mutiara. Kami ingin menyampaikan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam proses pelabelan hasil tes ibu. Aku terdiam. Diagnosa yang menyatakan adanya dugaan tumor ganas ternyata milik pasien lain. Kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Dunia seolah berhenti berputar. Suara di ujung telepon terdengar sayup. Tanganku gemetar. Aku tidak sakit. Aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Tapi justru karena aku tahu aku tidak sakit, hatiku remuk. Karena aku sadar bagaimana perlakuan anak-anakku dalam 5 hari ini, bukan karena rasa khawatir akan kehilanganku, tapi karena mereka pikir aku akan mati. Dan sebelum aku mati, mereka harus memastikan apa yang akan mereka dapatkan. Aku duduk di tempat tidur. Tanganku menutup mulut, menahan isak yang tak bisa dibendung. Bukan isak karena takut mati, tapi karena aku telah mati di hati anak-anakku sebelum waktunya. Aku menghabiskan malam itu menulis, bukan surat warisan, tapi catatan tentang diriku, tentang rasa, tentang luka, tentang cinta yang tak bersyarat, dan betapa menyakitkannya ketika cinta itu tidak dihargai. 2 hari setelah panggilan dari rumah sakit, aku memutuskan untuk kembali. Bukan karena rindu, bukan pula karena ingin memaafkan, tapi karena ada sesuatu yang harus kuselesaikan dengan kepala tegak dan hati yang sudah tidak lagi terluka. Aku menaiki kereta malam. Sepanjang perjalanan, aku hanya menatap jendela, memandangi bayangan diriku sendiri yang tergurat samar di kaca. Perempuan tua dengan keriput di wajah, tapi matanya kini berbeda. Lebih jernih, lebih kuat. Ketika aku tiba di kota, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Udara masih segar. Jalanan masih lengang. Aku menolak naik ojek atau taksi. Aku ingin berjalan, melintasi setiap sudut yang dulu kulalui dengan kepala tertunduk, sekarang kulalui dengan langkah mantap. Sampai di depan rumah, aku berhenti sejenak. Rumah ini, yang pernah terasa hangat, kini seperti bangunan kosong yang menampung begitu banyak harapan yang hancur. Aku menghela napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu pagar. Pintunya tidak dikunci. Saat aku mendorong pintu masuk, suara gaduh langsung terdengar dari ruang tamu. "Bu!" seru Rina dengan mata membelalak kaget. "Ya Allah, ibu pulang." Damar menyusul dari dapur, masih memegang ponsel. "Ibu, kami benar-benar khawatir. Kenapa pergi tanpa bilang?" Aku hanya diam, menurunkan ransel, meletakkannya di sudut ruangan. Langkahku pelan menuju meja makan, tempat aku dulu meletakkan amplop itu. Aku duduk dengan tenang. "Duduklah," kataku. Rina dan Damar saling pandang sejenak, lalu duduk. Tatapan mereka cemas. Bukan cemas karena rinduku, tapi karena mereka belum tahu apa yang akan kulakukan. Aku mengeluarkan sebuah amplop putih dari tas, lalu meletakkannya di meja. Ini hasil pemeriksaan ulang dari rumah sakit. Ternyata saya tidak sakit, hanya salah input data. Saya sehat. Damar dan Rina terdiam. Lalu Damar berseru, "Alhamdulillah, syukurlah Bu. Kami benar-benar takut." Aku menyela pelan. Takut saya tidak sempat menulis warisan? Rina tersentak. Wajahnya seketika kaku. "Saya tidak marah," lanjutku. "Tapi saya tidak bodoh." Aku mengeluarkan satu amplop lagi, kali ini lebih tebal. Ini adalah salinan dokumen yang saya buat di pengacara. Di dalamnya ada draft wasiat lengkap dengan rencana pembagian harta saya. Sudah ditandatangani, disahkan. Damar mencoba tersenyum. "Bu, seharusnya kita bisa bicarakan baik-baik. Apa kalian bicara baik-baik saat saya di kamar, saat kalian berpikir saya akan mati dan mulai membagi rumah ini?" Suaraku masih lembut, tapi jelas. Apa kalian ingat, saat saya duduk di meja makan dengan hasil pemeriksaan terbuka, kalian tidak melihat saya. Kalian hanya melihat amplop sebagai simbol masalah atau kesempatan. Ruangan menjadi hening. Aku menatap Rina. Laci meja sudah dibuka. Buku catatan sudah dibolak-balik, kotak besi sudah kalian cari. Tapi apa kalian temukan yang kalian harapkan? Rina menunduk. Damar menatapku dengan rahang mengencang. Selama kalian menghitung warisan, saya sedang menghitung nilai cinta yang pernah saya beri, dan berapa banyak yang saya terima kembali. Aku berdiri. Saya pulang hari ini bukan untuk kembali tinggal. Saya hanya ingin memastikan bahwa kalian tahu. Saya memiliki 2 rumah. Satu ini, dan satu lagi di pinggiran kota yang tidak pernah kalian ketahui. Semua atas nama saya. Dan saya sudah tentukan,
tidak akan dibagi secara otomatis kepada siapapun. Damar membelalakkan mata. 2 rumah? Sejak kapan? Sejak almarhum ayah kalian masih hidup. Dia tahu mungkin suatu hari saya akan butuh tempat aman dari orang-orang yang terlalu peduli pada harta, tapi tidak peduli pada hati. Rina mulai menangis. Tapi tangisannya terdengar seperti seseorang yang kehilangan sesuatu, bukan seseorang yang menyesali perbuatannya. Saya tidak ingin kalian bersandiwara. Saya tidak butuh air mata. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa saya telah melihat segalanya. Dan saya sudah membuat keputusan. Aku membuka bagian akhir amplop besar itu, memperlihatkan satu halaman dengan judul besar, Wasiat Pribadi Bu Hasanah. Ada 3 bagian dari harta saya, ujarku. Pertama, akan saya sumbangkan ke program pendidikan dan bantuan lansia. Saya tahu betul bagaimana rasanya tua dan tak dianggap. Saya ingin membantu mereka yang senasib. Damar terkejut. Ibu, itu terlalu banyak. Bukan urusanmu berapa banyak, potongku. Bagian kedua akan disimpan sementara. Saya akan melihat bagaimana sikap kalian dalam waktu yang akan datang. Apakah ada perubahan, bukan di kata-kata, tapi di hati. Mereka menunduk. Dan bagian ketiga, aku tersenyum pelan, akan saya serahkan kepada orang yang saya percaya. Bisa jadi keluarga, bisa jadi bukan. Damar berdiri. Ibu, apa maksud semua ini? Kami anak-anak ibu. Iya, aku mengangguk. Tapi menjadi anak bukanlah jaminan untuk mendapatkan segalanya. Hubungan darah bisa diwarisi. Tapi kasih sayang harus dibuktikan. Aku meraih ranselku kembali, lalu menatap mereka untuk terakhir kali. Saya tidak ingin kalian minta maaf. Saya ingin kalian mengerti. Dan kalaupun kalian tidak mengerti, saya tidak akan menunggu lagi. Aku melangkah keluar rumah. Damar tidak mengejar. Rina hanya menangis terisak. Mereka tahu sesuatu telah berubah. Dan kali ini, aku tidak akan kembali sebagai ibu yang lemah dan bisa diperalat. Aku akan kembali sebagai Bu Hasanah, seorang perempuan yang memilih untuk hidup dengan harga diri. Hari-hari setelah kepergianku dari rumah Damar terasa aneh, tapi damai. Aku menyewa sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota kecil yang sejuk. Tidak luas, tidak mewah, tapi cukup untuk tubuhku yang renta dan jiwaku yang ingin tenang. Di rumah ini, aku bangun setiap pagi tanpa mendengar suara TV keras dari ruang tamu. Tidak ada teriakan memanggilku untuk menyeduh teh. Tidak ada suara keluhan menantuku karena jemuran belum diangkat. Tapi yang ada, suara burung gereja di pagi hari, gemericik air hujan di sore hari, dan hening malam yang akhirnya bisa kuanggap sahabat. Aku mulai menanam bunga di pekarangan. Kaktus kecil, melati, dan sebatang mawar. Hari-hariku kupenuhi dengan membaca buku lama, membuat catatan harian, dan kadang hanya duduk memandangi langit. Sampai suatu siang, dering bel rumah mengejutkanku. Aku membuka pintu perlahan. Dan di sana, berdiri seorang perempuan muda berjilbab, mengenakan kemeja panjang warna pastel. Assalamualaikum, Bu. Suaranya lembut. Aku terdiam sejenak. Butuh beberapa detik untuk menyadari itu adalah Laras, anak perempuanku. Laras? Tanyaku pelan. Ia mengangguk, senyum getir di wajahnya. Boleh saya masuk? Aku mundur, mempersilahkan. Jantungku berdegup tak karuan. Selama ini Laras tinggal di luar kota bersama suaminya. Kami jarang berkomunikasi, bukan karena bertengkar, tapi karena ia seperti menjauh perlahan sejak menikah. Kami duduk di ruang tamu. Aku menuangkan teh, diam-diam mengamati wajah putriku. Matanya sedikit sembab. Ibu pergi tanpa kabar. Aku dengar dari Kak Damar. Katanya membuka percakapan. Aku mengangguk pelan. Ibu butuh waktu. Banyak hal yang harus disusun kembali. Laras menatapku lekat-lekat. Aku minta maaf, Bu, karena selama ini terlalu jauh. Karena tak pernah benar-benar ada untuk ibu. Tanganku berhenti di cangkir teh. Aku tahu ibu kecewa. Tapi aku ingin ibu tahu, aku tidak pernah lupa. Hanya saja, aku takut. Takut apa? Takut dianggap ikut rebutan. Takut dianggap seperti mereka. Suaranya mulai bergetar. Tapi begitu ibu pergi, aku sadar aku sudah terlalu lama diam. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat mata yang benar-benar peduli. Bukan mata yang menghitung warisan. Bukan mata yang penuh perhitungan. Aku ke rumah, Bu, lanjutnya. Tapi sudah kosong. Kak Damar cuma bilang ibu pergi. Tapi aku tahu ada yang lebih dari itu.
Aku menghela napas. Laras, yang ibu tunggu selama ini bukan permintaan maaf, tapi keberanian untuk bersikap. Laras menggenggam tanganku. Izinkan aku untuk memulai lagi. Bukan untuk meminta apa-apa, tapi untuk mengembalikan sesuatu yang sudah lama hilang antara kita. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena marah. Kali ini karena haru. Aku ingin merawat ibu. Tapi bukan karena ingin warisan. Tapi karena ibu pantas bahagia di sisa usia ibu. Aku tak bisa menahan air mata. Kali ini tangis yang hangat. Bukan karena kecewa, tapi karena harapan. Harapan bahwa mungkin tidak semuanya telah hilang. Sejak hari itu, Laras sering datang, membawakan makanan, mengajakku jalan-jalan ke taman kota, bahkan mengajakku ikut kajian ibu-ibu di masjid terdekat. Ia tidak pernah menyebut soal harta, rumah, surat wasiat. Hanya berbicara tentang buku, bunga, dan cerita masa kecil. Dan aku tahu, cinta yang tulus tidak butuh janji. Suatu sore, kami duduk di teras, memandangi matahari yang perlahan turun. "Ibu," kata Laras pelan, "jika nanti waktu ibu benar-benar habis, bolehkah aku yang menutup mata ibu?" Aku menoleh, menatapnya dalam-dalam. "Laras," kataku, "jika suatu hari nanti ibu benar-benar pergi, ibu ingin diingat bukan karena rumah yang ibu tinggalkan, tapi karena doa yang kau panjatkan." Ia mengangguk. "Itu janjimu." Namun kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Suatu hari, Rina datang ke rumah kontrakan. Wajahnya pucat, lelah dan tampak cemas. "Bu, maaf datang tiba-tiba." Aku menyambutnya dengan hati datar. Bukan karena benci, tapi karena waspada. "Ada apa, Rina?" Ia menggenggam tanganku. "Kami salah. Damar sangat menyesal. Kami bertengkar hebat sejak ibu pergi. Dan kemarin, Damar sakit keras, jantungnya kambuh. Dia dirawat di rumah sakit." Aku diam. "Ibu, maukah menjenguknya?" Aku menatap mata Rina. Kini berbeda. Tidak sekasar dulu. Tidak setegar waktu menyelidiki laci kamarku. Aku mengangguk perlahan. Bukan karena dia anakku, tapi karena aku manusia. Di rumah sakit, Damar terbaring lemah. Wajahnya pucat, selang infus di tangan dan napasnya berat. Ketika melihatku, air mata langsung mengalir. "Bu," suaranya pelan. "Maafkan aku." Aku duduk di sisi ranjang, menggenggam tangannya. Untuk pertama kali dalam hidup, aku merasa dia benar-benar menjadi anak kecilku lagi. Bukan pria dewasa yang sibuk menghitung berapa meter luas tanah. "Sakit, mengajarkan banyak hal," bisikku. Ia mengangguk pelan. "Saya terlalu takut kehilangan, sampai saya lupa bahwa ibu bukan barang yang bisa direbut." Aku tersenyum tipis. "Bukan soal warisan, Bu, tapi soal waktu. Saya terlalu sibuk mengurus dunia sampai lupa waktu ibu tak mungkin diulang." Air mataku jatuh, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya pengakuan datang. Dan aku tahu, mungkin aku tak sepenuhnya gagal menjadi ibu. 2 minggu setelah Damar keluar dari rumah sakit, aku menerima telepon dari notaris tempat aku menitipkan draft surat wasiat. Ia menanyakan apakah aku ingin menandatangani versi final. Aku mengiyakan. Hari itu, aku mengundang ketiga anak-anakku, Damar, Laras, dan suaminya, serta Rina, datang ke rumah kontrakan kecilku. Tak ada ruang tamu mewah, hanya tikar sederhana dan teh hangat yang kuseduh sendiri. Tapi suasana hari itu berbeda. Tenang. Tidak tegang, tapi penuh rasa penasaran yang tersamar. Aku duduk di tengah. Di hadapanku, map coklat tipis berisi dokumen yang telah mereka tunggu. Atau mungkin mereka takutkan. "Aku ingin kalian mendengar baik-baik," kataku, menatap mereka satu persatu. "Ini bukan hanya soal warisan. Ini tentang bagaimana kalian akan hidup setelah aku tiada." Damar mengangguk pelan. Rina menunduk. Laras duduk tegak. Tangannya menggenggam cangkir teh dengan erat. "Aku punya 2 rumah. Kalian baru tahu 1. Satunya lagi sudah lama diam-diam aku simpan. Karena almarhum ayahmu merasa suatu hari aku mungkin butuh tempat perlindungan. Bahkan dari keluargaku sendiri." Suasana hening. "Aku telah memutuskan," lanjutku. 1 rumah akan aku hibahkan kepada Yayasan Pendidikan Anak-anak Yatim dan Lansia Duafa. Karena aku tahu mereka membutuhkan rumah lebih dari kalian. Damar menarik napas dalam. "Yang 1 lagi, rumah tempat kalian besar, tidak akan langsung diwariskan. Aku akan memberikannya kepada orang yang menunjukkan kepedulian bukan hanya saat aku sekarat, tapi saat aku masih hidup." Aku mengambil selembar kertas kecil dari dalam map, bukan surat legal, tapi tulisan tanganku sendiri.
Aku belum menandatangani dokumen final karena aku ingin melihat satu hal. Apakah setelah tahu aku tidak sakit, kalian masih akan peduli? Laras menangis pelan. Rina terdiam. Damar menatapku, kali ini tanpa kelicikan di matanya. Hanya lelah dan sesal. Aku melihat perubahan. Bukan pada semua orang, tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa tidak semua cinta harus mati karena kecewa. Aku berdiri. Langkahku mantap, tidak lagi ragu. Warisan sejati yang ingin aku tinggalkan bukan rumah, bukan uang, tapi pelajaran. Bahwa menghargai orang tua bukan karena takut kehilangan hartanya, tapi karena takut kehilangan doanya. Takut kehilangan kesempatan membalas cinta yang tak pernah diminta. Aku menatap mereka sekali lagi. Siapa yang akan menerima surat waris? Bukan hari ini aku tentukan. Tapi jika kalian terus berjalan di jalur yang benar, Allah yang akan menunjukkan kepada kalian siapa yang pantas, tanpa perlu kuputuskan dengan tangan ini. Mereka tak menjawab. Hanya duduk dalam keheningan panjang yang mengandung renungan. Sore itu aku duduk di teras, ditemani cahaya matahari terakhir dan secangkir teh jahe. Laras duduk di sampingku, kepalanya bersandar di bahuku. Di kejauhan, azan maghrib mulai terdengar. Tak ada harta yang benar-benar abadi, tapi nilai yang tertanam dalam hati bisa diwariskan lebih dari sekadar sertifikat tanah. Aku menatap langit. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya. Dan hatiku juga sudah pulang ke tempat yang paling tenang, ke dalam diriku sendiri. Pernahkah kamu merasa seperti Bukhasana? Pernahkah kamu bertanya dalam hati, apakah keluargaku mencintaiku karena aku atau karena apa yang kumiliki? Jika kamu berada di posisi beliau, apakah kamu akan memaafkan atau memilih pergi tanpa menoleh lagi? Menurutmu, warisan A yang paling berharga yang bisa ditinggalkan oleh seorang ibu? Bagikan pendapat dan kisahmu di kolom komentar. Karena mungkin lewat ceritamu ada orang lain yang merasa tidak sendiri. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk berlangganan dan membagikannya kepada orang terdekatmu. Karena setiap ibu layak untuk dicintai. Bukan karena rumah yang dimilikinya, tapi karena hati yang selama ini diam-diam selalu mendoakan kita.